Sahabat, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya kita dan dari manakah kita berasal? Dalam sunyi malam yang penuh bintang, di mana jiwa kita merenung jauh ke dalam lubuk hati, sebuah bisikan mungkin saja muncul. Kau bukan hanya daging dan tulang, kau adalah percikan dari cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama menyimak untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar, penurunan manusia ke derajat yang paling rendah, menguak rahasia keberadaan ruh dalam jasad. Sahabat, di balik jasad yang berdaging ini ada ruh yang dahulu diciptakan Allah dalam kesempurnaan, melayang di alam cahaya yang tanpa batas. Namun, atas kehendaknya, ruh itu dikirim ke dunia yang kasar ini bukan untuk direndahkan, melainkan untuk menjalani perjalanan suci, sebuah misi besar untuk menemukan jalan pulang kembali pada pangkuan Sang Pencipta. Lalu, bagaimana roh yang mulia ini menempuh jalan penuh ujian di bumi fana ini? Allah yang Maha Tinggi menciptakan roh suci sebagai manifestasi tertinggi dari kesempurnaan. Ia adalah ciptaan pertama, terlahir di dalam bentuk wujud mutlak yang tak terhingga. Namun, sebuah kehendak yang agung menetapkan perjalanan luar biasa bagi roh suci ini, menempuh jalan turun dari puncak keabadian ke derajat paling rendah, hingga pada akhirnya terbungkus dalam jasad yang fana. Seperti anak panah yang meluncur dari busurnya, roh suci bergerak menembus lapisan-lapisan alam semesta. Pertama, ia menyentuh kedudukan akal yang menjadi sebab dan dasar dari segala keesaan. Di sini, ruh memahami kebijaksanaan yang mengatur segala sesuatu, sebuah pengantar untuk mengenal Sang Pemilik segala. Kemudian, roh meneruskan perjalanan ke alam nama-nama dan sifat-sifat ilahi, tempat di mana ia menyaksikan keagungan Allah yang termanifestasi dalam keberagaman. Nama-nama seperti Ar-Rahman, Al-Karim, dan Al-Hakim menunjukkan betapa cinta dan kuasanya menjangkau segala ciptaan. Saat ruh mencapai alam hakikat kepada Muhammad SAW, ia diberi pakaian cahaya suci dan dinamakan sebagai Roh Sultan, simbol dari keagungan yang akan menyertainya dalam perjalanan. Di alam ini, roh menemukan teladan tertinggi dari manusia sempurna, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi jalan untuk menuju cinta dan keridhaan Allah. Namun,
perjalanan belum selesai di sini. Dalam perjalanannya ke alam malaikat, roh menjadi penghubung bagi mimpi-mimpi, pertanda dan ilham. Di sini ia dinamakan ruh perpindahan, karena ia menjadi perantara antara alam tinggi dan alam duniawi. Akhirnya roh pun tiba di dunia kebendaan, tempat yang paling rendah. Ia dibungkus oleh jasad yang berdaging dan juga bertulang, bukan untuk merendahkan derajatnya, tetapi untuk menyelamatkan dunia ini. Jika roh suci bersentuhan langsung dengan dunia tanpa balutan tubuh, dunia kebendaan akan hancur lebur oleh keagungan dan cahayanya. Di dunia ini roh mendapat nama baru, roh manusia. Sebagai ruh manusia, ia menjadi sumber kehidupan, menghidupkan jasad dan memberi makna pada keberadaan. Namun sahabat, meski berada dalam tubuh yang fana, roh tetap membawa misi yang besar, menanamkan benih keesaan di hati manusia dan menumbuhkan pohon kesadaran ilahi. Benih kesatuan di tanah kehampaan. Bayangkan sahabatku, ruh ini ibarat seorang petani yang membawa benih dari surga untuk ditanam di ladang hati manusia. Benih itu adalah agama, sebuah benih yang mampu tumbuh menjadi pohon keimanan yang kokoh. Pohon ini mengakar pada asalnya, menyebar di tanah hati manusia dan menjulang ke langit kebahagiaan. Dahan-dahan pohon ini dipenuhi buah kesatuan yang manis, buah yang dapat mengantar manusia pada derajat kedekatan dengan Allah. Setiap buah yang dihasilkan adalah tanda keridhaan Allah, hadiah bagi mereka yang dengan tulus menjaga ladang keimanan mereka. Namun, tugas ini bukanlah perkara mudah. Ruh harus menghadapi tantangan dunia yang penuh dengan tipu daya. Dunia kebendaan seringkali menggoda, membelenggu ruh dalam hal-hal fana dan membuatnya lupa akan tujuan sebenarnya, kembali pada kedudukannya yang semula, yakni dekat dengan Sang Pencipta. Kembali pada sumber cahaya, ruh meski berada di dunia tetap memiliki koneksi dengan asalnya. Ia seperti akar pohon yang menembus jauh ke dalam pusat bumi, tetap terhubung dengan sumber air kehidupan. Meski jasad manusia berada di dunia yang kasar ini, ruh memiliki kemampuan untuk melampaui batas-batas kebendaan dan kembali mendekat pada Allah. Dengan hati sebagai kompas, ruh dapat menempuh perjalanan spiritual yang luar biasa. Ia menanamkan keimanan, menyiramnya dengan amal baik, dan memupuknya dengan doa. Pada akhirnya ruh manusia mampu untuk menemukan jalannya kembali pada tempat asalnya, ke tempat di mana ia pertama kali diciptakan sebagai cahaya suci yang mulia. Sahabatku, perjalanan ruh bukanlah perjalanan satu arah. Setiap langkahnya adalah pelajaran, dan setiap pelajaran adalah pengingat bahwa tujuan sejati hidup ini adalah kembali kepadanya. Meskipun dunia ini seringkali terasa menyesatkan, hati yang tulus dan tekad yang kuat akan selalu menemukan jalannya. Dalam perjalanan ini kita diingatkan bahwa manusia bukan sekedar tubuh yang berjalan di atas tanah, melainkan makhluk yang memiliki potensi luar biasa untuk menyentuh langit. Ruh kita, meski tersembunyi di balik jasad yang lemah, adalah bagian dari cahaya ilahi yang abadi. Mari kita menjaga ruh ini, memupuknya dengan kebaikan dan membimbingnya kembali pada asalnya.
Karena pada akhirnya hidup adalah tentang perjalanan pulang dari gelap menuju cahaya, dari dunia yang fana menuju pada keabadian. Pernahkah sahabat membayangkan tubuh ini lebih dari sekedar kumpulan daging dan darah? Ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Rahasia yang menyentuh alam ketuhanan. Allah dengan segala kebijaksanaannya menciptakan jasad sebagai rumah bagi ruh, menempatkan jiwa-jiwa yang beragam di dalam tubuh kita, ruh kehidupan, ruh manusia, dan ruh suci yang memiliki peran masing-masing. Seperti pedagang yang menjalankan urusan mereka di pasar kehidupan. Setiap ruh membawa misi, mengemban tugas yang telah digariskan olehnya. Dan dari setiap tugas itu, mengalirlah nikmat serta rahmat Allah yang tidak pernah putus. Ruh kehidupan ditempatkan di antara daging dan darah, memancarkan daya hidup yang membuat tubuh ini bergerak dan juga bernafas. Namun sahabat, yang lebih mendalam adalah ruh suci yang terletak di tengah-tengah hati, di sebuah ruang yang tak terlihat, tempat rahasia agung antara hamba dan Tuhannya disimpan. Ruh ini seperti benih murni yang hanya akan tumbuh jika disirami dengan keikhlasan dan juga penghambaan yang sejati. Setiap ruh memiliki takdir dan urusannya masing-masing, membawa keuntungan yang tidak ternilai, yakni kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Daripada apa yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terang, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi." Surah Fatir ayat 29. Begitupun perjalanan hidup manusia adalah perniagaan yang penuh dengan makna. Bukan sekedar mencari duniawi, tetapi menemukan nilai abadi yang tidak pernah lekang oleh waktu. Layaklah setiap manusia memahami keberadaannya, mengerti tugas yang diembannya, dan menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya yang sangat sempurna. Namun, adakah kita telah memahami dengan benar apa yang Allah tetapkan bagi kita? Ada hukum-hukum yang telah digantungkan pada leher setiap manusia, seperti lembaran catatan amal yang setia mengiringi pada setiap langkahnya. Allah berfirman, "Dan tiap-tiap manusia kami gantungkan catatan amalnya pada tengkuknya." Surah Bani Israel ayat 13. Seperti seorang pelukis yang tak bisa menghapus garis yang telah ia goreskan, manusia pun tidak dapat memindah takdir yang telah ditetapkan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, bahkan semua rahasia yang terkubur dalam hati dan dada kita suatu saat akan dibongkar. Firman Allah dalam Al-Quran, "Tidaklah mau dia ketahui bagaimana keadaan apabila dibongkarkan apa-apa yang di dalam kubur dan dizahirkan apa-apa yang ada di dalam dada." Surat Al-Adiyat ayat 9. Roh bukanlah sekedar unsur yang membuat manusia hidup. Ia adalah titipan agung yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Ruh suci adalah kunci yang membawa manusia menuju pengenalan akan hakikatnya. Namun, perjalanan ke sana bukanlah hal yang mudah. Jalan ini penuh dengan lika-liku, seperti seorang pedagang yang harus bijak dalam memilih barang dagangannya. Barang siapa yang memperdagangkan amalnya untuk keuntungan dunia semata, niscaya ia akan merugi. Tetapi bagi mereka yang memanfaatkan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah,
perniagaan itu adalah jaminan keuntungan yang abadi. Ruh suci yang berada di hati manusia adalah inti dari kemuliaan dirinya. Namun, cahaya ruh ini seringkali tertutupi oleh kegelapan hawa nafsu, ambisi, dan juga kealpaan terhadap Allah. Sebagaimana pakaian yang kotor dapat mengaburkan keindahannya, hati yang terkotori oleh dunia juga akan sulit memantulkan cahaya ketuhanan. Itulah sebabnya Allah memberi manusia berbagai jalan untuk membersihkan hatinya melalui ibadah, zikir, dan tafakur. Jasad kita adalah amanah yang Allah berikan untuk kita rawat. Ia adalah kendaraan sementara bagi ruh, sebuah sarana yang harus digunakan untuk mencapai tujuan spiritual. Namun, tidak sedikit manusia yang terjebak dalam mencintai jasad ini secara berlebihan. Mereka menghiasinya, memanjakannya, dan lupa bahwa jasad hanyalah titipan yang akan kembali ke tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk tidak terlalu terikat pada dunia dan jasadnya. Karena sejatinya yang abadi bukanlah tubuh ini, melainkan ruh yang terus melanjutkan perjalanannya. Jasad hanyalah wadah sementara, tempat ruh belajar, tumbuh, dan mencari jalan kembali pada Tuhannya. Ketika manusia mulai memahami hakikat jasad dan ruh, barulah ia bisa menjalani hidup dengan tujuan yang benar. Hidup bukan lagi tentang mengejar kenikmatan fana, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Maka sahabat, seperti pedagang yang cerdas, manusia harus memilih dengan bijak. Apa ia akan memperdagangkan hidupnya untuk dunia yang fana atau untuk akhirat yang kekal? Manusia yang sadar akan hakikat dirinya adalah manusia yang akan menemukan keindahan dalam hidup. Ia tidak lagi sibuk mencari kepuasan duniawi, tetapi sibuk memperbaiki dirinya, membersihkan hatinya, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia tahu bahwa hidup ini adalah perniagaan yang besar, dan keuntungan sejatinya adalah ridho dari Sang Pemilik kehidupan. Jadi, wahai sahabat, sudahkah kita memahami rahasia di balik jasad dan ruh kita? Sudahkah kita mempersiapkan perniagaan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan sejati? Jalan itu tidaklah mudah, sahabatku. Tetapi ingatlah bahwa cahaya petunjuk Allah akan selalu menerangi langkah mereka yang mencarinya dengan tulus. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.